Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan matematika terapan di program studi ilmu lingkungan. Ya. Dan untuk materi kali ini adalah matriks, ya, yang akan saya sampaikan. Oke. Mari kita pahami apa itu matriks, ya. Matriks itu adalah sekumpulan baris dan kolom yang berisi angka atau bilangan, ya. Jadi matriks ini sebuah bisa berupa baris saja, bisa berupa kolom saja, bisa berupa matriks bujur sangkar, ya. Intinya ini adalah baris, kolom atau baris dan kolom yang berisi angka atau bilangan, ya. Seperti pada matriks berikut, matriks baris ini hanya memiliki satu baris, ya. Jadi misalkan contoh matriks baris yang anggotanya adalah 3, 2, 1, 4. Kemudian matriks kolom itu dia yang hanya memiliki satu kolom, ya. Misalkan matriks yang anggotanya 2 dan 3. Selanjutnya matriks bujur sangkar, ya. Matriks bujur sangkar ini jumlah matriks dan jumlah kolomnya sama, ya. Kemudian matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Oke. Kemudian matriks tersebut juga memiliki ukuran, ya. Matriks ini memiliki ukuran tergantung jumlah barisnya sama jumlah kolomnya, ya. Dan ditentukan ukuran matriks itu adalah jumlah baris dikalikan dengan jumlah kolom, ya. Misalkan matriks ini matriks ukuran, karena ukuran barisnya ada 2, kemudian ukuran kolomnya ada 2, berarti dia 2 kali 2, ya. Kemudian kalau misalkan ukuran kolomnya itu 1, ya, berarti dia matriksnya ukuran barisnya 2, ya. Kolomnya adalah 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Berarti matriksnya ukuran 2 kali 1. Oke. Misalkan ini jumlah barisnya ada 1, sedangkan kolomnya ada 4. Berarti matriksnya ukuran 1 kali 4, dan seterusnya. Oke. Kemudian matriks transpos, ya. Misalkan matriks A, ya, dengan kolom-kolom adalah baris dari A. Misalkan ini, ya, matriks A 4, 2, 6, 7, 5, 3, min 9, 7, ya. Kalau ditranspos, ya, berarti yang kolom menjadi baris, yang baris menjadi kolom. Nah, dan ini cuman permainan angka saja. Kemudian sifat-sifat transpos matriks, ya. Misalkan kalau ini ditransposkan lagi, A transpos ditransposkan lagi, dia akan kembali ke nilai semula, ya. Kemudian misalkan ada penjumlahan matriks kemudian ditranspos, maka hasilnya adalah A transpos ditambah B transpos. Ya, begitu juga kalau dikalikan, hasilnya sama. Ya.
Kemudian kita ke operasi matriks. Dua matriks berordo sama dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Misalkan, ya, ini matriks ukuran 2 kali 2. Ya, ada matriks A, B, C, D sama matriks E, F, G, H. Ini misalkan kalau dijumlahkan, nanti berarti hasilnya A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H, seperti ini. Ya. Begitu juga kalau dikurangkan, ya sama. Seperti ini caranya. Nah, misalkan 1, 6, 3, 5. 3, 1, 4, 1. Berarti 1 kurangi 3 hasilnya negatif 2. Kemudian 3 dikurangi 4 negatif 1. 6 kurangi 1, 5. 5 kurangi 1, 4. Begitu juga kalau dijumlah 1 tambah 3, 4. 6 tambah 1, 7. 3 ditambah 4, 7. 5 tambah 1, 6. Kemudian berikut adalah hasil kali skalar dengan matriks. Ya. Ya. Bedanya skalar dengan matriks, skalar ini merupakan sebuah bilangan tanpa baris, tanpa kolom. Ya. Berarti kalau misalkan bilangan kita kalikan dengan matriks, 5 kali matriks A berarti hasilnya adalah 5 kali 5, 5 kali 6, ya. Kemudian 5 kali 1, 5 kali 7, 5 kali 2, kemudian 5 kali 3. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Jika matriks ukuran M kali R dan B ukuran R kali N, maka hasil kali A dan B menjadi AB mempunyai elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Ya. Nah, berarti nanti misalkan ada matriks ukuran 3 kali 4. Ya. Kemudian nanti dikalikan ukuran matriks B 4 kali 3. Hasilnya berapa? Matriks 3 kali 3. Ya. R-nya hilang, tinggal M kali N. Contoh. Ya. Misalkan ini matriks ukuran berapa ini? 3, barisnya 3, kemudian kolomnya 4. Ya, kemudian dikalikan dengan B. B ukurannya berapa? 4, barisnya, kolomnya 2. Berarti A kali B, ya ini. Hasilnya seperti ini. Ya. Berarti nanti bisa Anda hitung sendiri. Ya. Matriksnya ukurannya berapa? Matriksnya ukurannya adalah 3 dikali 2. Kemudian seandainya kalau dibalik, ya B dikalikan dengan A. Ya. Matriks ukuran 4 dikali 2, kemudian dikalikan matriks ukuran 3 dikali 4, itu nanti tidak terdefinisi karena ukurannya tidak klop. Ya. Berikut adalah minor dan kofaktor matriks. Ya. Misalkan matriks A itu matriks yang
berbentuk persegi, ya. Persegi cirinya apa? Jumlah sisinya sama, ukurannya sama dari kedua sisinya. Misalkan matriks ukuran 3 kali 3, ya. Berarti dia nanti misalkan ukuran matriks 3 kali 3, nanti kita kalau cari minor dan kofaktor berarti menghapus baris dan kolom pada matriks tersebut. Ya. Nanti kemudian kita akan mencari determinan, ya. Ya. Ya, rumusnya ini CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali determinan MIJ. Contoh. Ya. Misalkan matriks A 2, 5, 4, 1, 3, 7, min 1, 4, dan 5. Tentukan minor dan kofaktor dari A11 dan A12. 11 ini ya maksudnya apa? Ya. Misalkan matriks A anggotanya A11, kemudian A12 ya. Ya. Maka nanti yang kita tutup dari A11 ini adalah baris yang pertama. Kemudian kolom yang pertama. Kemudian ya berarti minornya berapa? Minornya adalah sisanya ini yang tidak kita tutup 3, 7, 4 sama 5. Ini namanya minor. Kemudian kita mencari kofaktornya gimana? Cara mencari kofaktornya ya perkalian silang. 3 kali 5 dikurangi 7 kali 4. Hasilnya berapa? Negatif 13. Selanjutnya untuk A12. Berarti nanti pada baris yang pertama sama kolom yang kedua. Minornya berapa? Minornya sisanya yang tidak kita tutup. 5, 4 sama 4, 5. Kita cari kofaktornya. 5 kali 5 dikurangi 4 kali 4. Hasilnya berapa? 9. Gampang ya pelajaran SD kok. Oke. Kemudian nanti kita cari proses dari cari kofaktornya kita lanjutkan ya. Berarti C 11 berarti negatif 1 pangkat 1 plus 1 berarti 2. Negatif 1 kuadrat berarti hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian dikalikan negatif 13 berarti hasilnya adalah min 13. Ya. Kemudian kita cari kofaktornya C 12 berarti negatif 1 ya dipangkatkan 1 plus 2 berarti pangkat 3 berarti negatif 1 kali 9 adalah negatif 9 berarti kofaktornya ini adalah negatif 13 C12 nya adalah negatif 9. Oke. Kemudian adjoin. Jika terdapat matriks A ya AIJ maka adjoin A adalah ya adjoinnya seperti ini. Misalkan matriks A A11, A12, A13, A21, A22, A23 berarti nanti adjoinnya apa? Adjoin adalah bisa dicari dengan ditranspos. Yang baris menjadi kolom, kemudian yang kolom menjadi baris. Ya. Berikut adalah determinan ya. Sifat-sifat determinan. Setiap matrik dan transposnya mempunyai determinan yang sama ya. Baik itu matriks aslinya maupun
transposnya ya. Misalkan kalaupun matriks itu dikalikan, maka nanti dia sama dengan perkalian antar determinannya. Ini misalkan A sama B dikalikan dulu, kemudian dideterminankan, kemudian hasilnya nanti sama dengan matriks A yang dideterminan dulu sama matriks B yang determinan. Ya, oke, seperti ini. Ya, misalkan ada matriks A, ya. Berarti determinannya berapa? Berarti A11 kali A22. Dikurangi A21 kali 0. Kan semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti tinggal A11 kali A22. Oke. Sifat-sifat determinan jika matriks B adalah matriks yang didapat dari mempertukarkan dua buah baris matriks A, maka matriks B berlawanan dengan determinan matriks A. Ya. Misalkan ada matriks A, ya, A11 ini ditukar ya dengan matriks B ini yang atas ditukar dengan yang bawah. Oke. Berarti nanti hasilnya adalah determinan A sama dengan negatif determinan B. Oke. Kemudian jika matriks A sama dengan A11, A12, A21 sama A22 dan C adalah konstanta, maka ya hasilnya seperti yang ada pada slide ya, berarti dikalikan dengan skalar. Ya, ini. Ya. Dikalikan dengan skalar. Hasilnya seperti ini. Bisa Anda lihat di slide. Ya. Dan jika seluruh anggota dari suatu baris, salah satu baris sama dengan 0, ya, maka determinan matriksnya itu adalah 0. Ya, ini determinannya adalah 0. Oke, kita mencari determinan dengan aturan Sarus. Ya, misalkan ada matriks A1, A11, A12, A21, A22 berarti dikalikan silang. A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Ya, seperti ini. Ini untuk ukuran matriks 2 kali 2. Jika ukuran matriksnya itu lebih besar, alias ukurannya adalah 3 kali 3, berarti nanti matriksnya ini dari matriks aslinya kita tambahi 2 kolom dari matriks aslinya. Kita tambahkan di sini ya. Kemudian tetap pakai sarus A11 A kali A22 kali A33. Kemudian A12 kali A23 dikalikan A31. Ini juga dikalikan lagi. Tandanya positif. Nah, kemudian dikurangi A13 A22 kali A31. Juga dikalikan ini. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Hasilnya determinan A nanti akan seperti ini. Hasilnya. Ya. Kemudian determinan dengan aturan kofaktor ya. Secara umum untuk menghitung determinan matriks n kali n ya, itu adalah matriks persegi, maka determinannya ya berarti CIJ ya
Berarti ini nanti hasilnya C11, C12, C13, C21, C22, C23, dan seterusnya. Ya. Berarti itu nanti determinannya adalah A11 dikali A C I1 ya, dan seterusnya. A dikali C. Ini contoh soalnya ya. Matriks negatif 4, 0, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 7. Ya. Berarti caranya mencari CIJ sama dengan negatif 1 dikali dipangkatkan jumlah baris keberapa dan kolom ditambah kolom keberapa dikali determinannya ini. Ya, tapi jangan khawatir ini nanti ada aplikasinya. Ini pakai cara yang manual. Ini mencari kofaktornya dulu ya, negatif 1 pangkat 1 plus 1. Berarti ini 2 kali 7 min 4 kali 3. Hasilnya adalah 2. Nah, ini C12 yang ditutup ini. 0337. Ini hasilnya adalah nek 9. Ini juga ya C13 yang ditutup baris pertama dan kolom ke-3. 3 0 2 3 4. Ya, hasilnya adalah negatif 6. Ya. Berarti caranya ini berarti A13 hasilnya adalah 5 ya. A11 min 4 ini dikalikan ya. A11 dikali C11 ya. Ini juga kalikan dengan kofaktor, ini juga kalikan kofaktor. Oke. Berarti determinannya adalah negatif 29. Ya, ini nanti ada aplikasinya. Kemudian inverse matrix itu misalkan matriks A berarti nanti kita mencari determinan A. Ya. Cara mencari determinan adalah A kali D dikurangi B kali C. Kemudian inverse ya. Berarti nanti A sama D dibalik, kemudian B sama C berbalik tanda. Ya, ini 1 per AD min BC. Syaratnya AD min BC tidak sama dengan 0. Nah, contoh. Berarti A kali D-nya adalah berapa? Ya, ini min 2 kali 17 dikurangi min 7 kali 5. Ya. Berarti kemudian hasilnya adalah skalar dikalikan dengan ini A sama D dibalik. 17 taruh sini, min 2 taruh bawah. Ini tukar tanda. Hasilnya inverse-nya adalah 17 min 5, 7 sama min 2. Nah. Oke, ini cara yang kedua jika matriksnya itu ukuran yang lebih besar ya. Berarti rumusnya seper determinan A kemudian dikalikan dengan adjoin A. Ya. Ya, caranya itu tadi yang baris sama kolomnya ditutup 1 per 1. Ya,
Ini pakai cara manual. Ini cukup memakan waktu yang lama. Ya. Kemudian ini langsung saja ke materi atau ke aplikasi ya. Ya. Ini bisa saudara cari di matrixcal.org ya, di sini. Nanti bisa kita bookmark ya untuk bisa mengerjakan soal ya. Misalkan ada matriks A ya. Kita perhatikan yang matriks A dulu ya. Ini misalkan kalau matriks A ini kita kembalikan dari 0 ya. Misalkan ini kita isi sendiri, ada soal misalkan 3, 1, 4. Kemudian ini kita acak saja misalkan 4, 5, 2, kemudian 2, 2, 1. Ini mirip permainan angka saja ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari transposnya? Yang pertama, berarti kita transpos, jebret. Nah, hasilnya keluar. Yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Ya. Kemudian yang ini kita clean. Misalkan kita mencari determinan, ya langsung kita klik saja, jebret. Nah, ini determinannya adalah negatif 5. Ya, di sini juga ada detailnya, pakai sarus atau pakai triangle, pakai Gaussian, ya tergantung dari Anda suka yang mana, ya. Termasuk cara mencari inverse-nya, ya. Ya, ini juga cara mencari inverse. Nanti dari matriks A, Anda cari inverse-nya, itu nanti Anda klik langsung ketemu. Ya. Inverse dari matriks 3, 1, 4, 4, 5, 2, 2, 2, 1, inverse hasilnya seperti ini. Ya. Terserah pakai Mountains boleh, Gauss Jordan boleh, pakai Educate juga boleh ya. Terserah pakai pilih yang mana itu nanti terserah Anda. Sing repot nek gak seneng kabeh ya, iku repot iku ya. Kemudian ya kita pakai operasi matriks, dua matriks. Ya, misalkan ada matriks B. Kita isi secara acak. Misalkan 2, kemudian 2, terus 1, kemudian 3, 5, kemudian 2, terus 3, kemudian 6, sama 4. Ini matriks B. Seandainya kalau kita jumlahkan, kita tinggal mengklik. Hasilnya ini. Ya, 5, 3, 5, 7, 10, 4, 5, 8, 5, dan seterusnya. Clean. Kalau misalkan kita kurangi, ya hasilnya ini. Ya. 1, negatif 1, 3. Kemudian kita clean. Kalau misalkan kita kali, ya. Berarti ya kita kali 3 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 4 kali 3. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. 9 ditambah 12 hasilnya 21. Detailnya di sini ya. Ini ada detailnya, jangan khawatir ya. Situ. Oke. Nanti aplikasi ini bisa Anda coba, juga bisa Anda gunakan untuk mengerjakan soal. Oke, nanti saya kasih tugas untuk menghitung matriks.
Oke, sekian dulu kuliah dari saya untuk mahasiswa program studi ilmu lingkungan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti misalkan ada pertanyaan, nanti silahkan tanya ke saya, bisa melalui WA Group. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.